Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat malam para pemirsa. Malam ini saya akan membahas tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah sebagai bentuk PKM atau pengabdian kepada masyarakat STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qodim. Pembahasan malam ini berfokus pada pembahasan bagaimana cara penulisan footnote atau catatan kaki yang benar. Yang kedua, bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar. Baik, kita langsung ke slide nomor 6. Langsung ke contoh penulisan catatan kaki atau footnote. Di sini contoh yang pertama ada tulisan Afifah Reza, sistematika, dan seterusnya. Dalam catatan kaki atau footnote perlu diperhatikan oleh saudara semua. Dalam catatan kaki atau footnote itu ada 6 susunan. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah. Di sini terdapat susunan yang pertama, Afifah Reza adalah nama pengarang atau nama penulis atau nama penyusun. Susunan yang kedua, sistematika penulisan karya ilmiah, ini adalah judul buku. Yang ketiga, Jakarta, ini nama kota di mana buku itu diterbitkan. Ya, kalau Jakarta ditulis Jakarta, kalau Surabaya ditulis Surabaya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah titik 2 ada Asy-Syariah. Ini nama penerbit. Yang kelima, 2023 ini tahun diterbitkan buku itu. Susunan yang terakhir, yang keenam, halaman. Halaman keberapa tulisan saudara itu mengambil di referensi itu. Jadi yang pertama nama pengarang, yang kedua nama buku ditulis miring, koma, dan yang ketiga 45 dalam kurung nama kota, nama penerbit, dan kapan buku itu diterbitkan, dan yang keenam yang terakhir adalah penulisan halaman. Kemudian contoh yang kedua, dalam catatan kaki, bila terdapat 2 pengarang, maka cukup dimunculkan Joko Budiman dan Arman Setiadi dan seterusnya, seperti yang pertama. Kemudian contoh yang ketiga dalam penulisan catatan kaki atau footnote, lebih dari 3 pengarang, maka cukup ditulis penulis yang pertama, kemudian ada DKK, maksudnya DKK ini dan kawan-kawan. Dan seterusnya, seperti contoh yang pertama. Kemudian, contoh bagaimana contoh penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, perbedaan antara catatan kaki dan daftar pustaka terletak pada tata letak saja. Yang sebelumnya, footnote tahunnya itu ada di belakang, ada di urutan nomor 5, sekarang menjadi urutan nomor 2. Dan buku sebelumnya di footnote itu urutan yang kedua menjadi urutan ketiga dan seterusnya. Seperti contoh di sini. Di footnote nama pengarang Afifah Reza, maka dalam penulisan daftar pustaka itu harus dibalik. Afifah Reza menjadi Reza Afifah.
Dan tahun penerbit di footnote itu ada di urutan nomor 5 menjadi urutan nomor 2. Kemudian urutan yang ketiga nama bukunya, koma, urutan keempat itu kota penerbit, dan yang kelima nama penerbit. Terus di mana saudara halamannya? Dalam penulisan daftar pustaka tidak harus memunculkan halaman. Jadi di situ ada 5, ya. Jadi ada 5. Kalau contoh atau footnote itu ada 6 susunan, sedangkan daftar pustaka ada 5 susunan. Baik, kita langsung praktekkan. Semisal kita mengambil dari buku, ya. Contohnya di sini buku hukum Islam. Maka cari dulu nama penulisnya. Karena penulisnya di sini lebih dari 3, maka cukup Ashabul Fadli dan kawan-kawan. Ini contoh footnote. Kemudian, koma, setelah itu nama buku Hukum Islam di Indonesia di sini. Kemudian susunan yang ketiga Malang. Di sini terdapat Malang, ya. Nama kota. Kemudian Maza Media. Ini penerbitnya nama Maza Media. Kemudian tahun diterbitkan kapan? Di sini. Ada di sini. Jadi ingin mengetahui nama buku, pengarang, penerbit, dan tempat diterbitkan, itu biasanya ada di halaman sesudahnya sampul, ya. Bisa dicari di situ. Ini untuk contoh, ya. Ini untuk contoh catatan kaki atau footnote, ya. Contoh footnote, ya. Kemudian untuk contoh daftar pustaka, ini, ya. Yang sebelumnya Ashabul Fadli menjadi Fadli Ashabul. Dibalik, ya. Koma. Nah, sudah. Ini dan kawan-kawan. Kemudian tahun diterbitkan 2022, titik hukum Islam. Kemudian tanpa kurung, ya, kalau eh, dalam penulisan daftar pustaka itu tanpa kurung. Seperti ini, pemirsa. Jadi bisa dipaham untuk bagaimana cara penulisan daftar pustaka atau catatan kaki yang diambil dari jurnal atau diambil dari skripsi atau tesis yang belum diterbitkan atau diambil dari kitab, silahkan saudara menyimak di link di bawah ini. Di sini terdapat pedoman karya tulis ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim. Mungkin sampai di situ para saudara, karena waktunya hampir habis. Dan dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.